Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Shalom. Waduh kurang suaranya karena saya lihat di depan saya ini ada sekitar 10.000 jemaat ini. Jadi tapi yang saya dengar baru 5 orang. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarmu pada pagi hari ini Bapak Ibu? Selamat Yesus, semua bisa dilewati. Ini masih belum pada sarapan atau bagaimana ya? Suaranya lembut sekali loh. Saya belum sarapan tapi saya mau tetap semangat. Ya kan? Karena saya datang ke rumah dengan satu motivasi saya mau datang ke rumah Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau berjumpa dengan Tuhan. Saya mau mengalami sesuatu yang baru. Karena saya percaya setiap saya masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Kita akan menemukan sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Saat nanti kita mendengar suara Tuhan, kita pun akan mendengar sesuatu yang baru lagi. Tuhan ajarkan buat hidup kita. Dan pagi hari ini kita ada di dalam waktu yang luar biasa, tanggal 1 Maret, bulan yang baru yang Tuhan kasih lagi di bulan ketiga, di tahun yang baru 2026 ini. Udah 2 bulan ya, kita lewati 2026, penyertaan Tuhan sempurna, amin. Walaupun banyak mungkin lika-liku kehidupan, Tuhan izinkan sakit, Tuhan izinkan adanya pergumulan, masalah, tapi tetap Tuhan buktikan bahwa Dia Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, penyertaan yang sempurna. Terbukti kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Pas ibadah kita akan menerima berkat rohani. Nanti setelah selesai ibadah kita akan menerima berkat jasmani. Haleluya. Mari Bapak Ibu, bawa hatimu yang penuh dengan kerinduan di hadapan Tuhan. Wajah Tuhan terpancar atas setiap kita dan melihat setiap kita anak-anaknya yang datang dengan membawa kerinduan di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu, naikkan sembahmu bagi Dia. Jangan pedulikan kiri kananmu, berekspresilah bagi Tuhan. Bawa sikap hatimu yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau datang sebagai penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi ya Roh Kudus. Ini kami umat-Mu. Ini kami jemaat-Mu. GBI Penia. Datang pada pagi hari ini ke rumah-Mu. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam perjalanan setiap kami. Dari rumah kami sampai di rumah-Mu dalam keadaan tubuh yang sehat. Semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kurang lebih 2 jam ke depan kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati lawatan-Mu yang Kau nyatakan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya dengan iman wajah-Mu terpancar atas setiap kami. Dan Engkau pun siap untuk memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Kami yang datang dengan letih lesu dan memang berat, kami akan pulang membawa kelegaan dari Engkau Tuhan. Kami yang datang dengan sakit penyakit dan kelemahan tubuh, kami akan berpulang akan membawa mujizat kesembuhan dari Tuhan. Kami yang datang dengan kebuntuan hidup, kami akan terbuka sesuatu yang baru dari Tuhan. Tuhan membuka jalan bagi setiap kami. Karena Engkau sumber pengharapan kami. Kau segalanya buat hidup kami. Kaulah Raja di atas segala raja, Tuhan yang berdaulat dan bertata berkuasa atas kehidupan kami. Terimalah pujian sembah kami Tuhan. Bertatalah di atas segala pujian kami pada pagi hari ini. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berserulah, berdoalah, bersujud menyembah dan nikmatilah hadirat-Nya pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Tuhan hadir. Sama-sama kita katakan Tuhan hadir. Di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru berdoa
bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dalam hadirat Tuhan kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian sama-sama. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat umatnya, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Berserulah, berdoalah di hadapan Tuhan, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, oh, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya sekali lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Gila kata hadirat kudus-Mu Tuhan penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu kami rasakan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya, Roh Kudus penuhi setiap kami. Haleluya, kami mau menikmati hadirat
besar, perbuatanmu ajaib. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari jemaat GBI Benia, sama-sama kita katakan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, Yesus Tuhan kami. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari lebih lagi, naikkan pujianmu bagi Tuhan. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu selalu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bangga saat kami dipilih menjadi umat-Mu. Kami bangga dan kami merasa tersanjung saat Kau pilih kami menjadi anak-anak-Mu. Biarlah pagi hari ini Kau menemukan hati-hati yang haus akan Engkau Tuhan. Hati-hati yang selalu ingin terus dekat dengan Engkau, merasakan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau ada di saat ini, di tempat ini. Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami. Saya berikan waktu buat Bapak Ibu menikmati hadirat Tuhan sejenak, pribadi lepas pribadi. Tuhan ada di sini. Tuhan ingin bekerja bagi setiap kita. Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru buat hidup kita pagi hari ini. Kita tidak ingin sama seperti yang waktu-waktu yang sebelumnya. Kalau kita dulu mungkin datang ke gereja hanya sebagai sebuah rutinitas. Orang Kristen hari Minggu harus ke gereja, kalau enggak malu karena tetangga. Tapi kita mau belajar. Datang ke gereja sebab kita mau mengalami Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Bekerjalah buat setiap kami ya Roh Kudus. Kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan. Bawa hidup-Mu.
Percayakan semuanya pada Tuhan. Oh Yesus, kami mau terus dapat menyenangkan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Engkau Bapa kami yang baik, Kau Tuhan kami yang baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Bertatalah di atas segala pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah sukacita surga turun atas setiap kami dan melimpah atas setiap kami. Kami mau bersorak-sorai meninggikan Engkau. Kami mau bertepuk tangan memuji nama-Mu. Kami mau mengangkat tangan meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Sebab Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Dan terimalah segala pujian sembah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terus berkaryalah buat setiap kami pada pagi hari ini. Baik lewat pujian penyembahan ataupun lewat kebenaran firman Tuhan. Urapan-Mu turun atas setiap kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, shalom. Siap lebih lagi memuji Tuhan? Amin. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan sukacita di hadapan Tuhan. Yuk sama-sama. Na 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 na. Suaranya boleh? Na 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 na. Lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi ya. Na 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 na. Na na na. Yo. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Sekali lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam. Mari angkat tanganmu. Tanganku ku angkat padamu. Yang kuat melompat, melompat bagi Tuhan. Kakiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu. Mari bersyukur, yo. Bersyukurlah kepada sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi, yo. Na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas, biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri. Kakiku melompat, kakiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah. Sebab Tuhan baik, Dia sangat baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Mari sekarang jemaat Tuhan saja. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Bahwasanya
selamanya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na. Lebih keras lagi. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Kita mau naikkan syukur kita lebih lagi, kita mau naikkan pujian Tuhan yang benar. Amin. Dia gunung batuku, dia kota bentengku. Ku tak akan ragu, dia yang menjamin hidupku. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku. Katakan kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya janjimu. Ya Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Lebih lagi dengan iman katakan, kau gunung batuku Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Sebab Tuhan yang jamin hidup kita. Kau keselamatanku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu ada di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidup. Namun tanganmu Tuhan menangkan. Kau Tuhan yang benar, pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Biar sekarang musik yang memuji Tuhan, menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya janjimu tak pernah berubah Tuhan. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, sekali lagi, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidup kita, apapun masalahnya, iman kita tidak pernah dan tidak boleh goyah. Karena Dia yang menjamin hidup kita. Amin. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan.
Boleh nanti pas kita ku kan terbang, tangannya benar-benar dibentangin. Boleh lah keluar dari bangku, ya bahasa saya zona nyaman. Keluar dari bangku boleh ke garis-garis. Bentangkan, betul-betul bentangkan. Karena kalau terbang beda, kalau Raja Wali terbangnya yang begini apa namanya? Anak ayam ya Om. Jangan jadi anak ayam, kita harus jadi Raja Wali. Ku kan terbang ya. Kita naikkan pujian bersama-sama dengan semangat di hadapan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan kami mau berterbang bersama dengan Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama jemaat Tuhan dengan semangat kita katakan, firman-Mu. Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, ku menantikan-Mu, ku kan terbang. Bersamamu, bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita mau katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalanku, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, ku menantikan-Mu, beri kekuatan bagukan terbang. Kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman, ku kan terbang, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Katakan dengan iman, ku kan aman, tidak, ku kan aman Tuhan, ku kan aman di dalam-Mu, ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita akan aman di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang selalu akan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kini tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hamba-Nya, Bapak Gembala kita yang akan menjadi perpanjangan lidah Tuhan bagi setiap kita umat-Nya yang hadir pada pagi hari ini. Menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan sebagai anak-anak-Nya, sebagai umat-Nya, sebagai murid-Nya. Kita mau belajar lebih lagi. Haleluya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah buat setiap kami. Sampaikan dan apapun yang Kau mau nyatakan buat setiap kami lewat hamba-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Sebab kasih yang terindah hanya kami temukan di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah karya terbesar dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu di kayu salib, itu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih.
sama-sama kita mau katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Katakan pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hanya Engkau Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama akan mendukung, mendoakan anak-anak sekolah minggu yang merupakan
generasi penerus bagi gereja dan juga bagi bangsa kita. Karena itu kita mau doakan mereka, arahkan tangan kita untuk mereka, dan kita memberkati mereka. Haleluya, haleluya. Bapa, inilah anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ya Tuhan. Dan Engkau sangat mengasihi anak-anak. Engkau tidak pernah menolak anak-anak yang datang kepadamu. Bahkan Engkau memeluk mereka, mencium mereka, dan memberkati mereka. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa mereka kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau sangat mengasihi anak-anak. Karena kami tahu Engkau siap memberkati mereka. Tuhan, sekarang ulurkan tangan-Mu, berkati mereka ya Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang akan meneruskan gereja. Mereka akan menjadi penerus bangsa ini Tuhan. Biar mereka menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang diberkati oleh Tuhan. Generasi yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa ini. Menjadi garam bagi bangsa ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Karena itu Tuhan, juga kami berdoa untuk orang tua mereka. Tuhan berkati orang tua mereka dan Tuhan pakai orang tua mereka untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan, merawat, membesarkan dan mendidik mereka dan memperkenalkan mereka kepada kebenaran, memperkenalkan mereka akan Engkau, yaitu Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, berkati guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka kebenaran firman Tuhan. Urapi mereka, beri hikmat kepada mereka, supaya mereka dapat menerjemahkan firman-Mu di dalam bahasa dan pengertian anak-anak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyerahkan anak-anak sekolah minggu kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami boleh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kami sedang membangun tahta-Mu di tempat ini. Karena tempat ini adalah Peniel, tempat di mana ada wajah Tuhan. Sehingga setiap pribadi yang hadir hari ini berjumpa dengan Tuhan dan akan mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka pulang tidak sama dengan ketika mereka datang. Mereka yang datang dalam kelemahan akan mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Mereka yang datang dengan gangguan kesehatan akan mendapat kesembuhan dari Tuhan. Mereka yang sedang berbeban berat, mereka akan mendapat kekuatan sebab tangan Tuhan teguh menopang mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami menanti kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk Engkau taburi dengan benih firman-Mu. Karena itu Tuhan, jamah hati kami. Biar hati kami Tuhan bagikan tanah yang subur. Biar hati kami Tuhan menjadi tanah yang hati yang lentur, sehingga siap untuk dibentuk oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu Bapa rohani kami yang Tuhan sudah siapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, urapan yang baru, urapan yang berganda-ganda tercurah atas hamba-Mu, hikmat dan pewahyuan dari Tuhan. Oh Tuhan, taruh kata-kata dalam mulut bibir-Mu, yang bibirnya yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap roh-roh pencuri firman Tuhan di udara, kendali pikiran kami patahkan kuasa kalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan setiap anasir-anasir yang utus oleh Lucifer untuk masuk dalam ruang ini, kami perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, kalian tinggalkan ruangan ibadah ini, sebab kalian tidak punya bagian apapun di dalam persekutuan umat Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach adalah kepala atas gerejanya. Berfirmanlah Tuhan,
kami telah siap untuk mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Yang siap menerima firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Shalom. Tuhan itu baik. Haleluya. Kita tolong Pak Daulat baca Mazmur 136 ya. Mike. Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Puji Tuhan. Sudah 4 bulan saya minta izin dari Kanjeng Gembala Sidang, dan baru pagi ini saya melayani kebenaran firman Tuhan. Saudara, diharapkan makin lama makin kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Haleluya. Saudara, saya berulang-ulang katakan, saya tidak berdiri untuk mengajar saudara-saudara, tapi kita bersama-sama belajar. Saya belajar, saudara belajar. Kita semua masih ingat perumpamaan penabur, masih ingat ya? Penabur ya. Saudara, ayo perhatikan sungguh-sungguh. Penaburnya sama. Yang ditaburkan juga sama. Tetapi yang berbeda apanya? Tanahnya yang berbeda. Ya, penaburnya sama, benih yang ditabur sama, ternyata yang bikin gara-gara itu tanahnya. Ada benih yang jatuh di mana? Di jalan raya. Itu tanah yang keras ya. Tidak bisa bertumbuh itu, tidak bertumbuh. Biarpun bibitnya unggul, terus siapapun juga yang menabur, nggak bisa. Tidak bisa dan tidak akan pernah bisa. Paling-paling nanti datanglah burung-burung setan untuk mematok benih itu. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, bisa tumbuh cuman sebentar. Karena di antara batu-batu. Ya. Terus kelompok yang ketiga, benih yang jatuh di semak berduri. Tumbuh bisa, tapi nanti duri-duri di situ, di sekitar benih yang baru tumbuh itu akan menusuk-nusuk. Benih itu simbol dari bukan. Duri-duri itu simbol dari apa? Kekhawatiran dan
Ayo. Keinginan duniawi. Jadi saudara perhatikan ya, yang menabur sama, benih yang ditabur sama, tapi tanah yang menerima itu yang beda. Nah, itu sebabnya ada Kristen A, Kristen B, Kristen bagaimana, enggak sama. Jadi saya selalu menghimbau saudara berdoa buat saya, dan saya berdoa buat saudara-saudara. Jangan ada roh-roh pengecam akhir zaman yang dicari-cari cuman kesalahan. Terus lihat ini, lihat itu, padahal tanah hati kita sendiri yang salah. Oke ya, puji Tuhan, saya melayani saudara-saudara dengan anugerah Tuhan. Klik. Judulnya apa? Mengapa Tuhan Yeshua HaMasiah mencari murid? Ini minggu pertama, nanti dilanjutkan lagi oleh staf gembala. Minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya. Tapi perhatikan, mulai dengan mengapa Tuhan Yeshua mencari murid. Yuk, mengapa dong? Ya, klik. 1. Untuk menjadikan mereka menjadi penjala manusia atau penangkap jiwa. So, kenapa sih Tuhan iseng banget? Tetapi ternyata Tuhan mempunyai maksud untuk menjadikan mereka, itu murid-murid ya, untuk menjadikan mereka menjadi penjala manusia, penangkap jiwa. Ini berangkat dari hati Tuhan. Ini dasar dari motivasi yang kuat. Tuhan ingin menjadikan murid-murid menjadi penangkap jiwa. Murid-murid itu adalah saya, murid-murid itu adalah saudara-saudara, dan Tuhan yang mencari. Saudara, Yusak sudah persis mengerti bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Tuhan mencari orang yang masih mau dibentuk. Cari orang yang sempurna, enggak pernah ada orang sempurna. Tidak ada pendeta sempurna, tidak ada jemaat sempurna. Tetapi yang Tuhan mau cari adalah mereka yang mau dibentuk. Terima kasih Yusak. Klik. Mereka adalah orang-orang yang aktif, bukan pemalas, bukan pengangguran. Saudara, ternyata yang Tuhan cari dan Tuhan temukan itu orang-orang, bukan orang yang malas, tetapi orang-orang yang aktif, juga bukan pengangguran. Itu Tuhan tidak cari yang begitu ya. Buktinya nanti Tuhan temukan Petrus ya, Simon Petrus dan Andreas, mereka sedang menjala ikan. Itu adalah simbolik dari orang-orang yang bergerak dengan dinamis, bukan orang-orang yang malas. Saudara, susah nih kalau berurusan dengan orang-orang yang malas. Matahari sudah ada di atas kepala, baru bangun. Saya ingat Yusak Lokai, beliau berulang-ulang mensitir ayat pada pagi benar. Terusin apa? Ketika hari masih gelap, Tuhan Yesus apa? Pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Coba saudara. Kita seringkali bilang saya anak Tuhan, saya anak Tuhan.
Tuhannya aja pagi-pagi benar ketika hari masih gelap berdoa. Kita apa itu? Mulai menguap gergaji, gerok-gerok begitu. Ini kan nggak cocok, saudara. Klik. Syarat pertama ialah meninggalkan jala dan mengikut Tuhan Yesus. Ini artinya mengutamakan panggilan. Tidak usah semua menjadi pendeta. Enggak usah dan tidak pernah usah. Tetapi mereka-mereka yang dipanggil itulah adalah orang yang mengutamakan panggilan. Ada orang terpanggil menjadi tentara, polisi, menjadi karyawan, itu nggak jadi soal. Ada yang dipanggil sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami yang bekerja di luar, itu nggak jadi soal, saudara-saudara. Tetapi Tuhan memilih orang-orang yang meninggalkan jala dan mengikut Tuhan Yesus, mengutamakan panggilan. Ayo kita jujur ya, seberapa banyak di antara kita yang mengutamakan panggilan? Seringkali saya nggak enak hati juga. Kalau sudah toa 21 inch, sudah rame di udara, anak-anak Tuhan masih modom, masih bobo. Itu rasanya kita mesti terusik. Kenapa orang-orang yang dikatakan tidak ada Roh Kudus dalam hatinya, tapi bisa mendahulukan Tuhannya, tanda petik. Sementara orang-orang Kristen, kita tahu sendiri. Setelah Simon Petrus dan Andreas, jadi yang mula-mula dijumpai oleh Tuhan Yesus itu Simon Petrus dan Andreas. Giliran yang kedua, Yakobus dan Yohanes, anak Zebedius. Zebedius dulu terjemahan lama anak Sabdi. Itu artinya anak halilintar. Orangnya keras, susah sekali memaafkan, tapi Tuhan ubah menjadi rasul kasih sayang. Yohanes, anak halilintar, sedang membereskan jala. Perhatikan, sedang membereskan jala. Ini pekerjaan yang membutuhkan kesabaran dan pengorbanan. Tidak semua menangkap ikan, tapi ada di basis belakang, itu membereskan jala. Saudara, saya pernah baca buku, jala-jala itu kalau sudah selesai ditebarkan, itu diperiksa lagi. Ada tali-talinya yang rantas, yang putus, dan jala itu menjadi berlubang. Percuma nanti tangkap ikan, lolos lagi, tangkap ikan, lolos lagi. Jadi saya dan saudara bisa baca di Alkitab bahwa murid-murid baris yang kedua ini adalah mereka yang bekerja untuk membereskan jala. Perhatikan ya, ada orang yang dipanggil untuk membereskan jala. Ini tidak populer, tidak terlalu dipamerkan di depan umum,
Tapi ini pekerjaan yang sabar dan penuh pengorbanan. So, saudara-saudara, Tuhan itu memanggil dan membentuk murid-murid atau calon murid-murid yang memang mempunyai kerinduan untuk berkorban. Ini membereskan jala, ini tidak gampang. Tadi saudara lihat di sini, anak-anak kecil, anak remaja, saudara-saudara, dan itu mesti ada orang-orang atau guru-guru atau asisten guru yang mau membereskan jala. Klik. Seringkali dalam pelayanan ada hal-hal yang ruwet. Itu kayak tali-tali jala yang ruwet, kusut, ya. Lihat sini. Ruwet dalam setiap lini, dalam setiap garis datar. Siapa saja itu? Staf gembala. Tuh staf gembala itu juga mesti dilayani dengan sabar. Nah, kita mendukung Pak Gem karena ini pekerjaan yang susah nih. Staf gembala itu bukan sesuatu yang ready stock, tapi mesti juga diperhatikan. Lalu kaum imam, ini kaum imam juga membutuhkan kesabaran. Pak Gem, kaum imam itu membutuhkan kesabaran. Kaum wanita, itu bahan-bahan perjamuan kasih di sana, itu adalah karya kaum wanita. Amin. Siapa yang tadi bilang amin? Bob. Siap. Ada yang tidur, bangun jam 4 pagi, sudah mulai ngantuk-ngantuk dan mempersiapkan. Saya tinggal makan. Bob, ketawanya Bob. Saudara, ada kaum wanita. Ada juga kaum muda. Ini muda, kuat, militan, siap bergerak. Lalu ada remaja. Nah, remaja ini susah-susah gampang, susah-susah sedap. Karena kalau anak-anak muda tidak dipersiapkan, nanti akhirnya udahlah, matanya ini bisa kabur, bisa salah pilih. Saudara-saudara, lalu mereka ambil atau memilih pasangan hidup yang kagak karuan. Anak-anak muda, anak-anak remaja itu bagaikan jala yang mesti dirawat dan diruat. Terus sekarang itu Sunday School. Sunday School itu juga membutuhkan kesabaran ekstra. Saudara, ada anak-anak Sunday School yang kalau gurunya cerita dengerin. Ada yang, dia sudah lebih tahu daripada gurunya. Ada gurunya belum apa-apa, dia sudah tahu. Nah, ini juga mesti dirawat, diruat. Saudara-saudara, itu adalah panggilan pelayanan. Enggak gampang ini mengurus jala yang kadang-kadang robek di sana sini. Ini membutuhkan pengorbanan. Saya percaya saudara mengerti maksud saya. Klik. Diberkati untuk memberkati. Ini dia. Buat apa sih saudara diberkati? Supaya saudara bisa memberkati.
Tidak boleh jadi Kristen-Kristen yang hanya memikirkan kepentingan sendiri, keinginan sendiri, keuntungan sendiri, tetapi kita diberkati untuk memberkati. Haleluya. Klik. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Oh, ini bukan biasa-biasa, saudara. Tapi Tuhan Yesus dikelilingi oleh orang-orang yang membutuhkan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Itu yang tadi saya sudah terangkan. Klik. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Ia menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara perhatikan ini, Tuhan itu mau melibatkan manusia. Dan Tuhan mau meminjam perahu. Perahu itu bisa berarti hidup saudara, bisa berarti tenaga saudara, bisa berarti kemampuan saudara, bisa berarti berkat-berkat materi saudara. Itu ada beberapa saat yang tertentu Tuhan mau pakai. Ya. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Klik. Simon menjawab, ini saudara sudah tahu semuanya, dari zaman dulu sekolah minggu, saudara sudah tahu. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Bukan orang malas itu ya. Kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nihil. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, murid seperti Simon ini, biarpun mendapat perintah yang tidak masuk akal, tapi gara-gara siapa yang memerintah, gara-gara apa yang diperintahkannya, dia ikuti saja. Ini adalah ketaatan, taat. Biarpun tidak logis, tidak logik, tidak masuk akal, tapi karena Tuhan yang suruh, jalan aja, jalan. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Klik. Sebelum keselak, minta tolong bang. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Terima kasih bang. Maaf ya, minum sebentar ya. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Bantu apa? Bantu tangkap ikan juga, bagi hasil. Itu yang dimaksud diberkati untuk memberkati. Kan bisa saja terjadi saudara-saudara, orang Kristen yang diberkati, tapi hanya
keperluan sendiri saja yang diperhatikan. Mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ini 80-90% perahu itu sudah penuh. Kalau orang lain mungkin ini dia. Tapi Simon lihat kiri kanan, dia bilang, "Woi, sini. Banyak ikan. Dan aku akan bagi-bagi semua. Dan supaya kalian juga merasakan apa yang Tuhan berkatkan." Klik. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, melihat apa? Melihat perahunya itu hampir tenggelam karena banyaknya tangkapan ikan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku." Bukan daripadaku ya. Dariku, karena aku ini seorang berdosa. Luar biasa, saudara. Melihat berkat, lalu dia lihat diri sendiri. Aduh, Tuhan, ini bukan mengusir Tuhan, tapi merasa tidak layak diberkati. Pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa. Klik. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub, heran ya, oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Klik. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, tadi saya sudah jelaskan, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Tuh, dipanggil untuk menang jiwa. Itu maksudnya. Dipanggil untuk menjala manusia. Klik. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Tuh, saudara, ini murid yang benar ini orang Kristen yang benar. Sesudah lihat begitu banyaknya berkat, dia tinggalkan semua lalu mengikut Yesus. Saya masih ingat Yohanes 21, "Hei Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini?" Ada terjemahan bahasa Indonesia yang tidak tepat. Itu yang dimaksud meninggalkan semua ini, itu artinya meninggalkan perahu plus semua hasilnya. Bukan meninggalkan semua artinya benar-benar semuanya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan Yesus itu menomorsatukan Tuhan dibanding semua yang lain. Itu maksudnya. Lalu Tuhan berkata, "Gembalakanlah anak-anak dombaku, gembalakanlah domba-dombaku." Dan ini salah satu salah satu jawaban yang Tuhan berikan waktu itu mau menetap di Australia. Tetapi begini saya pikir, saudara, dan saya yakin, kalau saya di Australia, saya khotbah, tetapi sebagai pengkhotbah, pendeta OTW, bukan gembala sidang yang dipantok,
ditetapkan untuk menggembalakan. Jadi saya yakin, saya ini ya, yakin bahwa Tuhan memanggil saya untuk menggembalakan, untuk menjadi gembala waktu itu, waktu saya masih muda. Saudara, bukan pengkhotbah doang. Kalau pengkhotbah itu hanya cari 1 judul, 2 judul, dia bisa mencak di mana-mana untuk memberitakan itu. Tapi gembala itu lain. Ini Pak Gem sudah agak lama mengalami bagaimana beratnya menggembalakan sidang. Sebab jemaat itu kadang-kadang susah-susah sedap. Ada anak-anak manis, ada anak-anak kurang manis. Jangan sampai ada anak-anak pahit, tetapi itu harus digembalakan. Mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan Yesus. Itu orang yang menyambut panggilan Tuhan. Klik. Mengajarkan firman Tuhan menarik sekali. Mengajarkan firman Tuhan menarik sekali bahwasanya Tuhan Yeshua mau melibatkan perahu Simon Petrus. Sebab kalau dia mau, ia dapat berjalan di atas air. Ini tidak susah, saudara. Tuhan Yesus itu sebetulnya enggak perlu pinjam perahu. Orang dia bisa jalan di atas air kok. Ya kan? Tanpa perahu Simon, Tuhan masih bisa memberitakan firman. Tetapi toh Tuhan kasih kesempatan supaya Simon Petrus terlibat. Ini perhatikan sungguh-sungguh. Ini luar biasa penting. Tanpa saya, tanpa saudara-saudara, Tuhan bisa saja melakukan ini dan itu. Tetapi Tuhan berkenan melibatkan saya dan saudara di dalam pekerjaannya. Sekali lagi, itu gampang saudara ngerti kan? Kan kita tahu dari sekolah minggu, Tuhan Yesus itu bisa berjalan di atas air. Enggak usah ada perahu Simon Petrus, enggak masalah. Tetapi toh Tuhan memberi kesempatan untuk Simon ambil bagian di dalam pelayanan. Saudara mengerti itu ya? Tanpa saya, Tuhan tidak kurang apa-apa. Tetapi tanpa Tuhan, habis. Ya, jadi siapa yang butuh? Siapa yang butuh Tuhan? Ya kita. Karena itu kalau di telepon, di WA, di ini, di itu, untuk ditarik bersama-sama hadir, itu jangan, alotnya bukan main. Siapa yang butuh? Tuhan tidak butuh saya, dan mungkin juga Tuhan tidak butuh saudara, tapi kita semua yang membutuhkan Tuhan. Sebab kalau ia mau, ia dapat berjalan di atas air. Klik. Sesudah Tuhan Yeshua meminjam perahu Simon, Tuhan tidak meminjam dengan cuma-cuma. Enggak cuma-cuma. Enggak. Nah, asik. Udah gitu tinggal brung. Tidak dengan cuma-cuma. Dia ingin memberkati si pemilik perahu. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalanmu. Saudara, jadi kalau saudara meminjamkan sebagian dari hidupmu, waktumu, uangmu, tenagamu, kekuatanmu, dan lain-lain, itu Tuhan tahu. Tuhan tidak mau gratis, tapi Tuhan tahu memberkati orang yang berkorban untuk Tuhan. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam,
dan tebarlah jalanmu. Itu tadi kita sudah bahas. Klik. Simon mentaati walaupun tidak masuk akal. Kita ngerti itu ya. Dan hasilnya kita tahu apa yang terjadi, dan Simon membagi-bagi berkat kepada teman-temannya yang lain. Ini penyakit orang Kristen ini kadang-kadang kalau sudah diberkati, udah lupa daratan, lupa lautan, tidak lagi memperhatikan kebutuhan saudara-saudara yang lain. Simon kagak, Simon tidak begitu. Membagi-bagi berkat kepada teman-temannya yang lain. Setelah mengalami hal seperti itu, Simon seketika itu juga bertelut. Tuhan, pergilah dariku. Nah, ini sudah benar ya. Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa. Ini nggak usah pun ya. Nah, ini aneh kan saudara. Kalau orang lain, wah saya diberkati. Yes, pantas saya diberkati. Karena saya sudah begini, sudah begitu, saya layak, saya maha teramat sangat pantas untuk diberkati. Tapi Simon enggak. Tuhan, saya ini seorang yang berdosa. Klik. Di sini kita harus stop, berhenti, dan belajar dengan serius. Mesti stop saudara, kita belajar dengan serius. Apa itu? Klik. Cukup banyak orang berpikir bahwa saya memang layak diberkati karena rajin melayani. Ada orang berpikir begitu. Nah, karena saya rajin melayani, ya saya diberkati. Banyak berdoa karena saya rajin berdoa dan saya diberkati. Rajin membaca Alkitab karena saya rajin membaca Alkitab. Setiap hari kita membaca Alkitab atau saya membaca renungan dan saya diberkati. Banyak berkorban. Kamu nggak tahu ya? Saya ini banyak berkorban di gereja ini atau gereja-gereja lain. Karena saya banyak berkorban, jadi saya diberkati. Saudara, ini 100% berlawanan dengan Simon. Simon itu waktu diberkati, dia bilang, Tuhan, saya ini orang berdosa. Saudara, biar pagi ini kita belajar. Tadi yang pertama kita diberkati supaya menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita diberkati untuk diuji. Seringkali Tuhan itu menguji pada waktu saudara diberkati. Memang benar waktu saudara belum diberkati itu diuji kan? Sabar apa enggak? Kuat apa enggak? Bertahan apa enggak? Tetapi pada waktu diberkati, saya dan saudara diuji. Oke. Saudara, itu yang tadi saya catat, kita mesti berhenti dulu ya, berhenti. Ayo, kita koreksi, kita introspeksi, mawas diri. Kalau saya diberkati, bagaimana sikap hati saya? Apakah kita merasa saya worthy, saya layak, saya pantas diberkati, sebab begini. Tapi Simon Petrus berkata, Tuhan, tinggalkan saya, karena saya ini orang yang berdosa. Sampai di sini saya harap saudara bisa tangkap apa inti khotbah pagi ini.
Tetapi Petrus seorang yang rendah hati. Dia nggak sombong, nggak umuk, nggak sombong. Simon itu rendah hati dan kenal diri. Saudara, kenal diri itu susah-susah sedapnya. Ada banyak atau cukup banyak orang-orang Kristen yang tidak kenal diri. Dan Tuhan Yesus memakai dia dengan luar biasa untuk memenangkan ribuan jiwa, apalagi pada hari Pentakosta. Saudara bisa baca di Kisah Rasul pasal 1, bukan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Sekali dia khotbah, berapa jiwa bertobat dan dibaptis? 3.000. Kalau saya 3.000 kali berkhotbah, belum tentu 1 jiwa dibaptis, bukan. Tapi Simon sekali 3.000 orang bertobat. Saudara, itu berangkat dari rendah hatinya Simon. Kenal dirinya Simon, tahu dirinya Simon. Dan itu terbukti di hari raya Pentakosta. Saya percaya saudara masih ingat itu. Lalu klik. Marilah kita belajar menjadi murid yang memuridkan orang lain. Belajar menjadi murid dan memuridkan orang lain. Klik. Sedikit lagi nih ya. Beberapa waktu yang lalu saya dan Tante Halim diundang untuk hadir dalam acara reuni emas 50 tahun reuni. Murid-murid sekolah Kristen Yusuf yang dimana saya pernah mengajar. Guru-guru seusia saya tinggal beberapa orang saja. Saya kan 81. Udah lewat sedikit. Belum ya? Belum 81 ya? Oh, berarti saya masih muda dong. OTW ya. Pinter, haleluya. Tapi guru-guru yang seusia saya sudah tinggal sedikit. Kenyataannya begitu. Lalu murid-murid saya berbisik, Pak Halim, terima kasih ya. Apa maksudnya nih? Pak Halim, terima kasih. Kami kenal Tuhan Yesus melalui Pak Halim. Saudara, saya menjadi murid dulu. Sesudah itu pada gilirannya saya memuridkan orang-orang lain. Dan mereka berkata dengan jujur, dengan sederhana, bisik-bisik, Pak, kalau bukan karena Bapak, belum tentu saya jadi orang Kristen. Istri dan anak-anak saya belum tentu mengenal Tuhan Yesus. Tapi gara-gara Bapak, kami merasakan berkat yang itu. Klik. Ustaz, tolong video. Yuk Bapak, kasih lihat di sini Pak, dipoto dulu Pak, boleh? Adiknya pegang dulu Bapak. Iya Pak. Oke, ya lihat sini. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Dan saya terharu. Terus mereka masih ingat puluhan tahun yang lalu duduk di SMP dan saya mengajar. Lalu mereka mengaku kalau bukan karena Pak Halim. Sebetulnya begini ya, kalau bukan Tuhan melalui Pak Halim, kami ini tidak kenal Tuhan. Oke, klik.
murid-murid Tuhan Yesua bermula dari 12 orang. Ini sebentar lagi ya, saya sudah kelamaan nih. Murid-murid Tuhan Yesua bermula dari 12 orang. Mula-mula yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan itu 12. Rolas 12. Itu gambarnya dari situ, terima kasih Yusak. Lalu, ayo klik. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Berapa orang yang dipanggil? 12. Ya, saudara, kelihatannya ini hal-hal yang alamiah ya. Tapi satu lagi ini terakhir, klik. Wahyu 21 ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Coba saudara renungkan. Bukan iseng-iseng Tuhan itu memilih 12 murid karena merentang terus sampai dengan kekekalan. Murid-murid itu namanya dicatat di Yerusalem baru. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Saya menyerahkan pelayanan selanjutnya pada Bapak Gembala Sidang. Mari imam-imam musik, mari. Nah, sekarang saya istirahat. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya mengundang para pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami datang kepadamu, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, Bapa rohani kami. Kau sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Buat apa Engkau memanggil murid-murid? Dan itu juga menjadi panggilan kami. Kami dipanggil bukan sekedar untuk menerima keselamatan. Kami dipanggil bukan untuk sekedar menerima berkat. Tapi kami dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kami dipanggil bukan untuk sekedar menerima berkat, tetapi juga untuk menjadi berkat. Kami dipanggil bukan sekedar untuk menjadi orang Kristen, menjadi murid, tetapi juga kami harus memuridkan. Biar Tuhan firman ini bukan lalu begitu saja dari kehidupan kami. Siapapun kami ya Tuhan, biar kami memahami
panggilan kami sebagai orang percaya. Tuhan, selama ini kami lebih banyak fasik berdiam diri menjadi penonton. Tuhan, tolong kami untuk merespon firman-Mu dengan benar. Merespon firman-Mu Tuhan dengan sikap dan tindakan yang nyata. Merespon firman-Mu dengan ketaatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas Bapa rohani kami yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terus memberi kepada beliau kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan, kemampuan untuk terus bisa menyampaikan firman-Mu kepada jemaat-Mu, pada domba-domba-Mu di tempat ini, dan kemampuan untuk terus dapat melayani Engkau dengan maksimal. Kiranya usianya tidak menjadi penghalang bagi beliau untuk berkarya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, di hadapan kami saat ini ada roti yang sudah dipecah-pecahkan, anggur yang sudah dituangkan. Ini adalah lambang tubuh Kristus yang sudah dicabik-cabik, dan darah Kristus yang sudah tertumpah, tercurah di kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Ini bukti kasih-Mu yang nyata bagi setiap kami. Ini bukti pengorbanan-Mu untuk menebus kami, untuk membayar kami, untuk menguduskan kami dari dosa, supaya kami layak bagi Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Bubuhkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Dan Tuhan, biar ketika kami makan dari roti ini dan minum dari cawan ini, minum anggur ini Tuhan, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah. Kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh mengalami kuasa Tuhan, mengalami kasih, anugerah, dan pengampunan-Mu yang berlimpah bagi kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami ada dosa dan kesalahan, supaya kami layak menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan, tolong juga kami untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih. Dan ini kami hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami untuk melayani sakramen perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menebus diriku
dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita bangkit berdiri. Naikkan pujian ini dengan lembut. Resapi setiap kata-kata dari lagu ini, Bapak. Jangan sekedar menyanyi, tapi resapi. Tiada noda dan celah. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan, kami meletakkan hidup kami di mesbah pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan roti ini, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuterima dari Tuhan, itu yang kuteruskan kepadamu. Yaitu pada malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan setelah diucapkannya syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Sebelum kita minum dari cawan ini, dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kita makan dan minum dari cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang olehnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Haleluya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua mengucap syukur. Ya Allah. Oh ya Allah batakas. Terima kasih. Ya Allah. Ya Allah. Syukur kami buat haleluya. Kau sangat baik. Haleluya, semua bersyukur. Semua bersyukur. Kau yang layak, hanya Kau yang layak.